Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Farisi. Saya masuk di program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kota Tegal. Halo guys, sebelum kita mulai, lo pernah nggak ngerasa kayak duit yang lo keluarin tiap hari buat belanja online, bayar langganan Netflix, atau beli kuota kayak ngilang? Padahal sebenarnya sebagian duit itu tuh nggak ngilang, tapi masuk kas negara lewat pajak. Kebanyakan dari kita, Gen Z, kalau dengar kata pajak, langsung auto mikir ribet, boring, atau nggak relevan sama hidup gue. Padahal, kalau kita telisik lebih dalam, pajak itu sebenarnya kayak VIP pass buat hidup kita sehari-hari. Jalanan mulus, internet lancar, rumah sakit siap sedia, sekolah dan fasilitas publik yang oke. Semua itu butuh pajak buat jalan. Tapi masalahnya, banyak Gen Z yang masih bingung soal pajak. Kayak kapan mulai wajib bayar, jenis pajak ada apa aja, gimana cara pakai aplikasi kayak e-filing atau DJP online, sampai manfaat nyata buat kita. Makanya kesadaran pajak tuh masih rendah. Nah, di presentasi ini, gue bakal ngajak lo semua buat ngulik pajak dari sisi yang lebih santai, digital, dan Gen Z abis. Kita bakal bahas kenapa pajak itu penting, faktor yang bikin Gen Z kadang malas peduli pajak, dan gimana cara bikin pajak lebih gampang, fun, dan nyambung sama gaya hidup kita. Jadi siap-siap karena pajak nggak bakal boring lagi. Kita bakal bikin pajak jadi asik, relatable, dan bagian dari lifestyle lo. Di sini saya memilih judulnya itu yaitu kesadaran pajak di era Gen Z, membangun kepatuhan pajak yang modern, melek digital, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada apa itu pajak? Pajak itu sebenarnya gampang banget, guys. Bisa dibilang pajak itu kayak top up, tapi buat negara. Jadi setiap kali kita belanja online, naik ojek online, atau bahkan beli kuota internet, sebagian duit itu sebenarnya masuk ke kas negara. Duit ini dipakai bikin hidup kita lebih nyaman, kayak jalanan mulus, internet cepat, sekolah lancar, rumah sakit oke, sampai program yang membantu masyarakat. Singkatnya, pajak itu bukan cuma kewajiban yang bikin pusing, tapi investasi biar semua fitur publik tetap jalan lancar. Jadi bayangin aja kayak ngetop akun game favoritmu. Tapi ini top up-nya buat negara biar bisa ngejalanin semua layanan publik buat kita. Next. Next ini ada pajak itu penting. Pajak itu kayak top up buat negara. Semua layanan publik yang kita nikmatin sehari-hari, mulai dari jalanan yang mulus, internet cepat, fasilitas kesehatan yang oke, sekolah yang lancar, sampai program sosial yang membantu masyarakat. Semua berjalan karena pajak. Bayangin aja kalau internet tiap hari lemot atau jalanan rusak, pasti nyebelin banget kan? Nah, itu tuh efek kalau pajak nggak dibayar atau kurang dikelola. Tanpa sadar, Gen Z juga udah nyumbang pajak lewat aktivitas sehari-hari, seperti belanja online, naik transportasi digital, atau beli kuota internet. Jadi, sebenarnya pajak itu bukan beban, tapi investasi sosial yang bikin kita hidup lebih nyaman. Nah, oke, next. Next di sini ada realita Gen Z dan pajak. Meskipun kita dikenal tech savvy dan selalu online, kenyataannya banyak Gen Z masih bingung soal pajak. Banyak yang nggak tahu jenis pajak apa aja yang harus dibayar, kapan mulai wajib pajak, atau gimana cara pakai aplikasi pajak. Bahkan, banyak yang ngerasa pajak itu ribet, nggak relate,
dan bukan urusan gue. Padahal aktivitas ekonomi kita sehari-hari, misalnya freelance, jualan online, jadi content creator, atau ikut jualan di e-commerce, itu bikin kita ikut bayar pajak secara nggak langsung. Sayangnya, aware kita masih rendah karena cara edukasinya belum sesuai dengan gaya hidup Gen Z yang cepat, visual, dan anti ribet. Next di sini ada faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak Gen Z. Kesadaran pajak pada Gen Z dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, ada literasi pajak. Semakin tinggi pengetahuan soal pajak, semakin gampang kita patuh. Tapi banyak Gen Z belum pernah dapat edukasi pajak sejak sekolah ataupun di kampus. Jadi literasinya masih minim. Yang kedua, media sosial dan edukasi digital. Konten yang singkat, visual, dan interaktif atau gamified jauh lebih nancep dibanding sosialisasi formal yang panjang dan membosankan. Selanjutnya, yang ketiga, lingkungan sosial. Teman dan komunitas digital atau keluarga yang paham pajak bisa bikin kita lebih aware. Keempat, kemudahan teknologi perpajakan seperti e-filing, e-billing, atau DJP online. Sangat cocok buat Gen Z yang suka praktis. Tapi literasi dasar harus kuat supaya nggak takut coba. Dan terakhir, motivasi membayar pajak juga dipengaruhi kepercayaan kita terhadap pemerintah. Gen Z ingin transparansi, ingin tahu uang pajak kita dipakai buat apa, dan ingin merasa kontribusi mereka punya impact nyata. Next di sini kenapa awareness kita tuh masih rendah? Kesadaran pajak pada Gen Z masih rendah karena beberapa alasan. Edukasi pajak selama ini masih terlalu formal, panjang, dan nggak nyambung sama kehidupan sehari-hari. Manfaat nyata, pajak kadang nggak kelihatan, sehingga banyak yang skeptis. Digitalisasi sistem pajak memang udah ada, tapi literasi dasar masih rendah. Bikin banyak Gen Z bingung pakai aplikasinya. Dan nggak kalah penting, pengaruh teman dan komunitas sangat kuat. Kalau teman-teman melek pajak, kita juga ikut melek. Kalau enggak, ya kita ikut cuek. Jadi jelas, cuma sosialisasi formal aja nggak cukup. Pendekatan harus lebih modern, kreatif, dan sesuai gaya hidup Gen Z. Next di sini ada solusi kekinian buat Gen Z. Solusinya adalah bikin edukasi pajak yang lebih interaktif, visual, dan kreatif. Misalnya dengan video pendek, infografis, konten TikTok, atau Instagram Reels, serta influencer edukasi yang bisa bikin pajak lebih gampang dipahami. Transparansi juga penting. Gen Z juga harus tahu uang pajak dipakai buat apa, supaya motivasi dan kepercayaan meningkat. Selain itu, literasi pajak harus dimulai sejak dini, dari sekolah ataupun kampus, agar ketika masuk dunia kerja, Gen Z itu udah pada melek pajak dan nggak kaget. Bahkan, kampanye kreatif dengan gamifikasi atau kuis ringan juga terbukti efektif menarik perhatian Gen Z tanpa bikin mereka terasa terbebani. Next ini ada studi dan temuan penting. Berdasarkan penelitian nasional dan internasional, Gen Z cenderung lebih responsif terhadap edukasi pajak yang dikemas secara digital dan visual. Literasi yang rendah jadi penghalang utama supaya sistem digital seperti e-filing atau e-billing bisa dimanfaatkan secara maksimal. Lingkungan sosial mempengaruhi sikap kita terhadap pajak, dan transparansi soal pengguna pajak terbukti bisa meningkatkan motivasi membayar pajak. Jadi jelas, pendekatan yang tepat bakal bikin Gen Z patuh pada pajak tanpa merasa terbebani dan justru bikin mereka aware sama peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Next di sini ada dampak positif kalau awareness meningkat. Kalau kesadaran pajak pada Gen Z meningkat, dampaknya bakal terasa langsung. Partisipasi pajak bakal naik, pajak bisa jadi bagian dari lifestyle digital kita.
dan trust terhadap pemerintah juga akan meningkat. Kontribusi nyata kita pun bakal lebih terlihat di pembangunan negara. Dengan pendekatan yang modern, kreatif, dan transparan. Pajak nggak cuma jadi kewajiban yang dijalani, tapi bisa jadi bagian dari identitas sosial dan digital Gen Z yang melek teknologi dan peduli sosial. Next, ini ada kesimpulan. Kesadaran pajak pada Gen Z memang masih rendah, tapi potensinya tuh besar banget. Kuncinya ada di pendekatan yang digital, kreatif, interaktif, dan transparan. Pajak bisa jadi bagian dari lifestyle Gen Z yang tech savvy, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, kita nggak cuma ikut bayar pajak, tapi juga ngerti manfaatnya dan bisa berkontribusi nyata buat negara. Jadi, pajak bukan beban, tapi bagian dari hidup kita yang smart dan digital. Oke, gengs, itu tadi perjalanan kita ngebahas pajak dari sisi Gen Z. Jadi, intinya, pajak itu gak cuma kewajiban yang bikin pusing, tapi sebenarnya VIP pass buat kita hidup sehari-hari. Kayak jalanan mulus, internet lancar, sekolah oke, rumah sakit siap, sampai program sosial keren, semua itu ada karena pajak. Buat Gen Z, kuncinya cuma satu. Jangan cuma tahu doang, tapi juga ngerti cara dan manfaatnya. Edukasi pajak sekarang bisa fun banget. Video pendek, TikTok, infografis, bahkan challenge seru bareng teman. Dengan cara itu, pajak nggak lagi ribet, tapi masuk ke lifestyle digital kita yang smart, kreatif, dan peduli sosial. Jadi, mulai sekarang, yuk mulai peduli pajak dari hal kecil. Coba aplikasi pajak, ikuti konten edukatif, dan sebarkan awareness ke teman-teman. Ingat guys, stay smart, stay tech savvy, and let's make our contribution count. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.